Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di pagi hari ini semua kita dalam keadaan sehat dan kiranya segala rencana kita bisa berjalan dengan baik. Bertemu lagi dengan Bapak secara khusus untuk materi kita MTKP ya. MTKP untuk kelas 11, di mana judul kita atau materi kita hari ini membahas mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ya. Jadi minggu yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi persamaan trigonometri yang berbentuk A sin X tambah B cos X sama dengan C. Maka untuk hari ini materi kita adalah mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ya. Maka sebelum mempelajari ini, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak kami paham bagaimana bentuk persamaan trigonometri dalam bentuk perpangkatan. Kemudian yang kedua, anak kami bisa paham apa-apa saja identitas trigonometri. Yang ketiga, anak kami bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Maka sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu Bapak akan sampaikan dulu identitas trigonometri yang harus kita pahami agar bisa menyelesaikan soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Maka identitas trigonometri yang harus kita pahami dulu ya. Identitas trigonometri. Yang pertama identitasnya sebelumnya juga sudah pernah kita catat, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian yang kedua di sini bahwa sin 2x itu akan sama dengan 2 sin x cos x. Cos 2x itu bisa juga kita buat menjadi atau kita jabarkan menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, dan bisa juga ini kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X, atau bisa juga kita ubah menjadi 2 cos X, 2 cos kuadrat X dikurang 1. Jadi cos 2X itu bisa saja kita ganti menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, atau bisa juga kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X, atau bisa juga kita ubah menjadi 2 cos kuadrat. Kemudian yang keempat kita dapat bahwa secant kuadrat X itu akan sama dengan 1 tambah tangen kuadrat X. Yang kelima ya, ini bahwa kosekan kuadrat X itu akan sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat X. Ini harus kita pahami agar ketika ada soal yang berhubungan dengan identitas atau ketika ada soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, ini bisa kita buat ya. Kita langsung pertama 2 cos kuadrat X tambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Maka kalau seperti ini bentuknya sudah berpangkat 2, tinggal harus kita buat di sini pemisalan. Kita misalkan di sini Y itu sama dengan cos kuadrat X ya. Y kita misalkan sama dengan cos kuadrat X. Maka kita ganti Y itu ke sini ya. Tadi kan sudah kita misalkan bahwa Y itu cos kuadrat X, berarti kita ubah menjadi 2 Y pangkat 2 ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0, karena setiap cos itu kita ganti menjadi Y. Maka kalau sudah seperti ini kan sudah merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Jadi kita buat ini ya. Jadi berapa ini hasil kali, sedangkan ini hasil jumlah. Berapa dikali berapa yang hasilnya minus 2 kali minus 1. Sedangkan jika dijumlah hasilnya itu sama dengan 1 ya. Kita dapat berapa dikali berapa yang hasilnya minus 2, sedangkan jika dijumlah hasilnya di sini 1. Maka kita dapat di sini 2 dikali minus 1 ya kan.
Kemudian di sini kita dapat 2 dikali minus 1, 2 ditambah minus 1, pas hasilnya 1. Sehingga tinggal kita buat di sini, ya, ini koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 2 harus kita tulis di sini 2y tambah 2. Ini cara mudahnya, ya. Ini cara mudahnya kita buat dikali 2y kurang 1 sama dengan 0. Maka tinggal kita buat di sini 2y tambah 2 sama dengan 0, 2y kurang 1 sama dengan 0, sehingga kita dapat di sini 2y sama dengan minus 2, y sama dengan minus 1. Kemudian di sini kita dapat 2y sama dengan 1, sehingga kita dapat y sama dengan 1/2, ya. Maka kita sudah dapat di sini yang pertama y-nya minus 1, yang kedua y-nya sama dengan setengah. Maka kalau kita sudah mendapatkan 2 ini, yaitu nilai y, kita tinggal ganti ke sini, ya. Dari, kita katakan dari y sama dengan cos, ya. Y sama dengan cos x. Ini ya. Y sama dengan cos x, maka kita tinggal ganti di sini. Ini kan yang pertama minus 1. Jadi kita buat cos x sama dengan cos x sama dengan minus 1, maka nilai cos berapa yang minus 1? Kita dapat di sini nilai cos daripada 180 derajat, ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua di sini kita lihat kan ada y sama dengan setengah. Maka kita buat di sini berarti cos x sama dengan setengah. Nilai cos berapa yang setengah? Maka kita lihat di sini nilai cos berapa yang setengah, kita buat ini yang bisa dia memenuhi, ya. Nilai cos setengah itu yang pertama 60 derajat dan 300 derajat, ya. Sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah kita buat dari urutkan dari yang terkecil 60 derajat, kemudian 300 derajat, di sini 180 derajat dan 300 derajat, ya. Maka yang memenuhi untuk penyelesaian contoh nomor 2 ini adalah 60 derajat, 180 derajat dan 300 derajat. Kemudian kita lanjut lagi untuk tan kuadrat x dikurang tan x dikurang 2 sama dengan 0. Maka tetap kita gunakan di sini untuk pemisalan. Kita misalkan di sini bahwa tangen x itu sama dengan y. Oke. Kemudian setiap tangen itu kita ganti jadi y. Berarti persamaan ini akan menjadi y pangkat 2 dikurang y dikurang 2 sama dengan 0, ya. Kalau sudah seperti ini berarti dia bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Jadi kita faktorkan, ingat ini hasil kali sedangkan ini hasil jumlah. Maka kita buat berapa kali berapa yang hasilnya negatif 2. Sedangkan jika dijumlah hasilnya di sini negatif 1, ya. Kita dapat berapa bilangannya jika dikali dia minus 2 dijumlah minus 1, berarti kita buat di sini minus 2 dikali 1, sedangkan di sini minus 2 tambah 1. Pas, ya. Maka kita tinggal buat di sini pemfaktorannya. Y kurang 2 kemudian y tambah 1 sama dengan 0, ya kan? Maka kita dapat di sini y kurang 2 sama dengan 0, kemudian y tambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapat y sama dengan 2, di sini y sama dengan min 1. Kembali lagi kalau kita sudah dapat nilai y di sini ada 2, kita kembalikan ke sini. Tangen x sama dengan y, jadi kita buat di sini yang pertama tangen x sama dengan y tadi, ya. Kita ganti y-nya 2. Tangen x sama dengan 2 tidak mungkin. Kenapa? Karena nilai tangen yang paling besar adalah 1. Maka ini bukan solusinya, ya. Kemudian yang kedua kita lanjut. Tangen x sama dengan min 1. Kalau tangen x sama dengan min 1 bisa. Nilai tangen berapa yang minus 1? Ayo. Ya.
nilai tangen berapa yang minus 1? Maka di sini kita dapat nilai tangen yang negatif kan dia di kuadran kedua. Ini sama dengan tangen 135 derajat, ya kan? Maka tangen 135 derajat di sini kita dapat nilai alfa sama dengan 135 derajat. Kemudian kita lanjut ya. Rumus tangen kan masih ingat bahwa untuk tangen yang rumusnya X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Kemudian alfanya sudah 135, maka kita buat di sini untuk K sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 135 derajat. Ini memenuhi, ya kan? Kemudian kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1, maka kita buat di sini X sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 180 berarti 180 derajat. Ini sama dengan 300 di sini 315. Ya kan? Kemudian untuk K sama dengan 2, maka kita lanjut di sini X sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat. Maka di sini 495 tidak memenuhi, sedangkan 315 dia memenuhi karena dia maksimal sampai 360. Kalau sudah di atas itu bukan memenuhi lagi. Berarti yang memenuhi kita dapat di sini himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu yang pertama 135 derajat dan 315 derajat. Kita lanjut contoh 3. Cos 2x tambah 5 sin x tambah 2 sama dengan 0. Maka kalau bentuk seperti ini kan belum bentuk kuadrat, ya. Maka agar dia bentuk kuadrat, ini harus kita ubah, ya. Ini kita ubah ke bentuk yang ada sinusnya, ya. Ke bentuk yang ada sinusnya agar dia bisa berubah menjadi bentuk kuadrat. Ingat apa cos 2x? Tadi di awal sudah Bapak buat catatannya, cos 2x ada rumusnya. Tetapi rumusnya yang berhubungan dengan sin itu cos 2x itu kita ubah menjadi ini akan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Masukkan identitas daripada untuk cos, ya. Bahwa cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ditambah, kita kembalikan ke sini, 5 sin x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan, min 2 sin kuadrat x tambah 5 sin x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita ubah dia agar koefisiennya di sini positif, sama-sama kita kali negatif. Berarti menjadi 2 sin kuadrat x dikurang 5 sin x dikurang 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini tinggal kita misalkan lagi. Kita misalkan bahwa sin x itu sama dengan y. Kita kembalikan di sini berarti 2 y pangkat 2, karena sin itu kan kita ganti jadi y dikurang 5y kurang 3 sama dengan 0. Kemudian ingat, ini kita kalikan, kemudian ini kita jumlah. Jadi berapa kali berapa, yang hasil kalinya minus 6, sedangkan jika dijumlah hasilnya minus 5. Jadi yang kita dapat di sini, jika dikali minus 6 dijumlah minus 5, berarti di sini minus 6 kali 1, di sini minus 6 tambah 1. Kalau sudah, ingat koefisiennya ini kita buat, berarti 2y kurang 6 dikali 2y tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini 2y kurang 6 sama dengan 0, kemudian 2y tambah 1 sama dengan 0. Di sini kita dapat 2y sama dengan 6, ya kan? Y kita dapat di sini
3. Di sini 2Y sama dengan min 1, berarti di sini Y sama dengan min 1/2. Ya. Kemudian kita masukkan lagi. Y-nya kan sudah dapat kita di sini 2. Kita kembalikan sin X sama dengan Y. Y-nya berapa kita dapat? 3. Ini yang pertama. Kalau sin X sama dengan 3, tidak pernah hasil daripada sin X itu di atas daripada 1. Ya. Maka kalau sudah seperti ini kita dapat sudah di atas daripada 1 dia nilainya, maka ini pasti bukan solusinya. Kita cari lagi yang kedua. Untuk yang kedua, sin X sama dengan min 1/2. Ya. Sin X sama dengan min 1/2. Kita cari nilai sin berapa yang 1/2. Ya. Nilai sin berapa yang 1/2. Jadi kita dapat di sini, ya, sin X sama dengan min 1/2. Nilai sin yang negatif dia ada di kuadran ke-3, ya. Nilai sin yang negatif ada dia di kuadran ke-3. Jadi kita dapat di sini sin X sama dengan sin 210 derajat, ya. Kemudian kita dapat di sini, ingat rumus sin sama X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Alfanya kan 210. X sama dengan 210 derajat. Kita ganti K-nya sama dengan 0, ya. Berarti tambah 0 derajat, ini hasilnya 210 derajat, masih memenuhi. Kemudian kalau kita ganti K-nya sama dengan 1, sudah pasti dia tidak memenuhi, ya. Karena 360 tambah 210 sudah pasti dia tidak memenuhi. Langsung kita lanjut ke yang kedua, ya. X sama dengan 180 dikurang alfa, ya kan, tambah K dikali 360 derajat. Kalau dia K sama dengan 0, pasti kita dapat di sini X sama dengan 180 dikurang 210 derajat tambah 0, karena K-nya 0, ya. Maka kita dapat di sini X-nya sama dengan minus 30 derajat, tidak memenuhi. Kemudian kalau kita buat di sini K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan minus 30 derajat ditambah 360 derajat, maka hasilnya kita dapat di sini X-nya sama dengan 330 derajat. Ini pasti sudah memenuhi. Kalau kita lanjut K sama dengan 2, pasti dia tidak memenuhi lagi. Tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya sama dengan 210 derajat dan 330 derajat. Demikianlah untuk pertemuan kita untuk MTKP. Untuk anak kami, apabila nanti ada yang kurang paham atau yang kurang jelas dari penjelasan Bapak, maka silahkan bertanya kepada Bapak. Dengan senang hati Bapak akan menjelaskan apabila nanti ada anak kami yang kurang paham, ya. Dan seperti biasa, nanti akan ada Bapak berikan soal. Silahkan soal tersebut dikerjakan dengan baik, dan kiranya anak kami dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih dan sampai jumpa.